Oke, kita akan belajar membuat game media pembelajaran, tapi berbasisnya itu nanti HTML5. Jadi sebenarnya itu game kita dia itu dibuat menggunakan HTML5. HTML sekarang kan sudah sampai ke versi 5. Udah tahu kan HTML kan? HTML waktu kalian belajar pemrograman web itu kayak script HTML dan lain sebagainya itu. Nah sekarang dia sudah ke versi HTML5 itu. Nah biar mempermudah nanti membuat gamenya itu, kita menggunakan framework yang namanya Construct. Namanya Construct 2. Sebenarnya versi Construct itu sudah sampai versi Construct 3 itu ya, tapi kita akan gunakan yang Construct 2. Nah, HTML5 itu adalah bahasa markup yang paling sering digunakan dalam pembuatan website gitu ya. HTML5 itu versi terbaru dari HTML, dengan kelebihannya itu banyak sekali. Yang pertama itu adalah dukungan untuk pembuatan website responsif. Responsif itu artinya bisa dibuka di media mana saja, misalkan dia bisa dibuka bagus di komputer, di laptop, kemudian di tablet ataupun di HP. Gitu. Dia bisa menyesuaikan gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian ingin membuat aplikasi yang dia itu bagus dibuka di mana saja, itu bisa menggunakan website responsif sebenarnya. Itu. Minimal sekarang aplikasi itu harus bisa bagus dibuka di semua saja. Itu standarnya kalau jenengan nanti juga untuk menyusun penelitian, skripsi dan lain sebagainya, membuat website itu harus bisa dibuka di HP bagus, kemudian di laptop juga bagus itu. Nah, kemudian support untuk konten video dan audio. Jadi bisa untuk play audio dan video itu dengan mulus, sangat bagus sekali. Contohnya kayaknya YouTube, makanya YouTube itu kan sekarang kan banyak sekali yang ngupload video di situ kan, karena nggak dibatasi juga kualitasnya dan sebagainya. Kita bisa play dengan format apapun. Kemudian dukungan grafik dan vektor. Nah ini yang dimanfaatkan untuk pembuatan game. Jadi HTML5 itu sangat mendukung grafik dan vektor. Sebenarnya kalau kalian itu nanti nge-script atau membuat coding sendiri, pasti nanti kalau membuat game berhubungan dengan grafik atau vektor. Misalkan ini berpindah di posisi keberapa dan lain sebagainya, itu sebenarnya perintah-perintahnya ada di HTML5. Gitu. Kalau nggak percaya, silahkan nanti nyobalah bikin bola bergerak sendiri gitu ya, tapi pakai HTML5. Pasti akan berhubungan dengan grafik dan vektor. Kemudian kompatibel dengan lebih banyak browser, jadi bisa dibuka di Chrome, kemudian di Mozilla, kemudian di Microsoft Edge. Kalau dulu kan kadang kita buat website di Chrome bagus, di Mozilla bagus, tapi dibuka di Opera nggak bagus, nggak jalan. Atau sebaliknya, bagus di Opera tapi nggak bagus. Nah itu kan jadi masalah gitu loh. Ambil dulu banyak juga misalkan mahasiswa skripsi kan, dia buatnya website di laptopnya itu di Chrome, itu kan bagus. Tapi setelah pengujinya bukanya di Opera atau di apa gitu kan, nggak bagus hasilnya. Itu jadi masalah. Tapi sekarang HTML5 itu bisa bagus dibuka di mana saja. Nah, ada yang kenal game-gamenya ini enggak? Nah, dulu mesti main itu yang atas itu yang biliar 8 hole ya. Nah, ya yang atas itu dulu game-game di Facebook. Kalau suka main game di Facebook ya, itu hampir semuanya itu menggunakan HTML5. Itu mungkin semuanya ya HTML5 itu semuanya itu menggunakan HTML5. Kemudian kalau ada yang mau mengembangkan gamenya lagi itu juga pakai HTML5, jadi dipasang di situ. Kemudian ada dulu yang misalkan teman saya itu pakai Construct itu juga dia bikin game diaplikasikan itu juga bisa gitu. Untuk mempermudah ngodingnya itu dia pakai framework Construct itu. Nah sekarang katanya sih kabarnya Shopee Candy juga pakai HTML5, tapi saya juga belum tahu gitu. Jadi Shopee Candy dan lain sebagainya, game-game yang 2 dimensi itu kemungkinan juga
paling gampang pakai HTML5. Nah, kemudian apa construct itu? Construct 2 itu adalah kerangka kerja atau tool atau framework atau alat yang digunakan untuk mempermudah pembuatan game dengan HTML5. Gitu. Dia tagline-nya nanti kan drag and drop mereka. Jadi jenengan nanti sebisa mungkin nggak ngoding di situ. Jadi cuma drag and drop fiturnya itu. Mau bikin biar tombol ini, biar ditekan tombolnya next, nanti dia berpindah gitu kan. Nah itu nanti kita nggak ngoding di situ. Kita cuma kasih perintah saja, kita kasih logika di situ, nanti otomatis dia bisa berpindah. Jadi nggak kok kita nyekrip kayak misalkan flash dan lain sebagainya enggak. Jadi nanti tetap ada yang dihafalkan tapi dikonstruk. Itu namanya event atau metodenya. Tahu kan kalau misalkan kita belajar pemrograman ada metodenya. Atau apa namanya? Misalkan objeknya adalah tombol. Tombol itu bisa ngapain aja gitu kan. Nah, nanti kalau ditekan itu bisa selanjutnya bisa ngapain. Itu kan harus ada metodenya eventnya seperti itu. Nah, itu prosesnya yang mudah dan sangat simpel, memungkinkan kita mengembangkan game HTML5 yang dalam waktu yang singkat dan cepat. Gitu. Karena apa? Salah satunya itu juga konstruk kan gratis. Nah, nanti apa yang akan kita pelajari? Itu yang pertama pastinya kita akan menginstal konstruknya, sudah semua ya, install konstruknya. Nah, game itu kan sebelumnya saya tunjukkan dulu kalau mau mengakses gamenya itu bisa ya di diesel.web.id. Di sini ada beberapa game yang saya buat, misalkan untuk yang cocok bangun ruang ini. Nah, ini halaman awal ya, halaman awal. Halaman awal ini ketika kita tekan tombol play-nya ini. Nah, ini nanti kita pinginnya nanti dia menuju ke level 1 misalkan, ya kan? Kemudian harus ada suaranya. Nah, itu yang harus kita pikirkan ketika membuat konsep game-nya seperti ini. Misalkan kita ingin seperti apa game yang akan kita buat gitu kan. Nah, kemudian, ini konsepnya tadi kan drag and drop tadi seperti ini. Nanti kita nggak ngoding, tadi cuma kasih logika. Misalkan kalau dia di jawaban yang salah, ketika nanti ini kan kubus jawaban, itu ketika kita letakkan di jawaban yang salah, itu ngapain? Ya kan? Kalau ini diletakkan di jawaban yang salah, berarti dia ngapain? Dia akan kembali ke tempat semula dan mengeluarkan suara salah gitu kan. Tapi kalau kita letakkan di jawaban yang benar, misalkan ini kubus ini ya, apa yang terjadi? Dia akan tetap di situ dan mengeluarkan suara benar. Nah, yang penting kita nanti bikin logika seperti itu. Nah, yang paling penting juga kita game itu kan sebenarnya terdiri dari gambar ya. Nah, kita nanti harus menyiapkan asetnya namanya. Aset dari gambar-gambar tersebut. Itu sebenarnya kan itu cuma gambar disusun kan. Ya kan? Nah, misalkan goyang-goyang kayak gini, itu juga gambarnya sebenarnya kita kasih efek animasi saja. Ini kan gambarnya bisa goyang-goyang kan. Nah, itu nanti kita kasih animasi saja. Dan itu nggak ngoding nanti. Kalau pakai konstruk bikin animasi seperti itu. Gitu. Nah, kita asetnya itu bisa teman-teman buat pakai Corel bisa, kemudian AI bisa, dan lain sebagainya. Jadi yang susah bagi saya itu malah menyiapkan asetnya dulu ya itu. Jadi kalian penting nanti membuat asetnya dulu. Jadi pertama harus punya ide dulu, terus idenya itu harus punya asetnya dulu. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah itu harus dipikirkan juga, misalkan ini sudah berhasil semua, nah terus ngapain? Misalkan kita lanjut ke level selanjutnya, gitu. Itu juga harus dipikirkan. Itu nanti. Nah, nanti yang akan kita pelajari ini semua, menyiapkan aset, tadi sudah kan menyiapkan aset,
Nah, menyusun aset itu di layout kontraknya. Jadi kita akan susun asetnya itu tadi di layout kontraknya gitu. Kita cuma susun-susun aja gitu. Setelah disusun, kita berikan animasi biar bisa goyang ke atas ke bawah ya, atau ke samping, atau biar kita ditekan itu ngapain, itu kita kasih animasi dulu nanti. Kemudian menuliskan event agar berjalan sesuai dengan perintah kita. Event yang tadi, misalkan ditekan tombol next, dia berpindah, itu namanya eventnya. Atau ketika dia kalau salah menempatkan, dia nanti akan kembali. Nah itu kita ngasih event. Gitu. Kemudian mencoba pada browsernya, kemudian mengekspor gamenya nanti menjadi file HTML5. Jadi ini nanti harus dijalankan lewat browser. Gitu. Nanti kita juga bisa membuat hosting, terus gamenya nanti dihostingkan. Sudah pernah membuat hosting gratisan kan? Nah, itu nanti kita akan hostingkan. Gitu. Nah, kemudian meletakkan game di hosting, menjalankan game secara online. Nah, ini nanti kita bisa satukan dengan file, misalkan, HTML lain, terus kita bisa compile menjadi aplikasi APK yang bisa diinstal di Android. Itu sudah pernah ada yang nyoba? Misalkan pakai Web2 APK itu sudah pernah kan? Nah, sudah ada pernah yang tanya itu yang pernah nyoba. Nanti kita bisa pakai Web2 APK biar bisa dikompil terus dijalankan di Android. Itu bisa. Menarik kan sebenarnya kan? Nah, itu. Nah, seperti itu yang akan kita pelajari nanti. Ada gambaran? Sudahan? Ada ya, game kayak gini masa nggak ada gambaran?